Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Pemuda Gabut, gerak bareng untuk taubat. Kali ini saya Mutiara akan membawakan podcast hari ini. Sebelumnya gimana nih kabar teman-teman semua? Gak kerasa ya kita udah melewati setengah dari bulan Ramadan. Semoga kita tetap semangat ibadah dan selalu disibukkan dengan hal-hal baik ya, walaupun di rumah aja. Ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan, seperti kita ketahui nih, bulan Ramadan kan bulan yang istimewa banget. Kenapa sih bisa dibilang istimewa? Salah satu alasannya karena ibadah di bulan Ramadan akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Wah, Masya Allah banget kan? Nah, sesuai nih sama tema podcast hari ini, yaitu keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Mau tahu apa aja keutamaan bersedekah di bulan Ramadan? Dengerin terus podcast ini sampai habis ya. Nah, teman-teman tahu nggak nih kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah loh. Allah menjanjikan banyak banget keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang suka bersedekah. Buktinya, banyak dalil yang menceritakan tentang keberuntungan, keutamaan, dan kemuliaan orang-orang yang bersedekah. Maka sayang banget nih kalau udah tahu segitu utamanya bersedekah, tapi kita nggak terpanggil hatinya dan nggak tergerak tangannya untuk banyak bersedekah. Kalau belum tahu apa aja sih keutamaan bersedekah, berikut akan dijelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, tapi diampuninya dosa karena sedekah tetap harus disertai dengan taubat atas dosa yang dilakukan ya. Bukan berarti karena sudah bersedekah, malah terus-menerus dengan sengaja melakukan dosa, karena menganggap dosa tersebut akan impas dengan sedekah yang dilakukan. Yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapat naungan di hari akhir. Yang ketiga, sedekah memberikan keberkahan pada harta. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya apa sih? Nah, An-Nawawi menjelaskan bahwa para ulama menyebutkan yang dimaksud di sini mencakup dua hal. Pertama, hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi impas tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas tertutupi pahala yang didapat, dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Yang keempat, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah, dan pahala tersebut akan terus berkembang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 18, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Jadi, jangan khawatir, walaupun sedekahnya sedikit, tapi Allah sudah menjanjikan bahwa pahalanya akan terus berkembang dan dilipat gandakan. Yang kelima, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Sebagaimana kita ketahui, untuk masuk surga kan ada banyak pintu ya. Nah, salah satunya adalah pintu khusus untuk orang-orang yang suka bersedekah. Yang keenam, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Yang ketujuh, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Nah, selanjutnya nih, yang ke-8, sedekah juga menjauhkan diri dari api neraka. Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit, memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak bersedekah,
maka semakin jauh kita darinya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari hadis ini juga kita tahu kalau sedekah itu gak mesti berupa harta. Sedekah bisa juga dengan menggunakan kalimat thayyibah. Mudah banget kan? Lanjut yang ke-9, orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Yang ke-10, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Nah, ini tuh berarti sedekah sebagai salah satu pelindung dari maksiat dalam jual beli. Itu dia beberapa keutamaan dalam bersedekah. Ada lagi nih yang bikin sedekah jadi ibadah yang utama. Kita kan tahu kalau iri atau hasad adalah akhlak yang tercela kan? Tapi ada nih iri yang diperbolehkan, bahkan dianggap sebagai akhlak yang terpuji, yaitu iri kepada orang yang suka bersedekah dan ingin menyayangi kedermawanannya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia belanjakan di jalan yang hak, dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu, dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu baru beberapa keutamaan dari bersedekah. Selanjutnya kita akan bahas keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Kalian tahu gak sih kenapa Rasulullah SAW memberi teladan untuk lebih bersemangat dalam bersedekah di bulan Ramadan? Hal ini karena bersedekah di bulan ini tuh lebih dahsyat dibanding sedekah di bulan lainnya. Di antara keutamaan sedekah di bulan Ramadan adalah yang pertama, puasa digabungkan dengan sedekah dan sholat malam sama dengan jaminan surga. Kita tahu kan puasa di bulan Ramadan tuh ibadah yang agung dan istimewa. Karena cuma bisa dilakukan di bulan Ramadan dan karena pahala puasa tidak terbatas kelipatannya. Begitu pula dengan sedekah yang barusan aja kita bahas dan sholat malam. Sekarang gimana kalau ketiga amalan yang agung ini terkumpul dan dikerjakan di bulan Ramadan? Ternyata balasannya adalah jaminan surga loh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menganugerahkannya kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa, dan sholat dikala kebanyakan manusia tidur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pasti mau kan dapat jaminan surganya Allah? Yang kedua, mendapatkan tambahan pahala puasa dari orang lain. Kita udah tahu nih kalau pahala puasa di bulan Ramadan tuh besar banget. Nah, kita juga pasti mau kan dapat tambahan pahala puasa orang lain tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Ternyata bisa loh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, kalau kalian mikirin, tapi kan memberi makan untuk berbuka di bulan puasa butuh biaya yang besar, harus beli nasi dan lain-lain. Ternyata enggak loh. Hidangan berbuka puasa sudah cukup dengan 3 butir kurma atau bahkan hanya segelas air, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mudah dan murah banget kan? Yang ketiga, bersedekah di bulan Ramadan lebih dimudahkan. Salah satu keutamaan bersedekah di bulan Ramadan adalah di bulan ini setiap orang lebih dimudahkan untuk berbuat amalan kebaikan, termasuk sedekah. Di bulan ini banyak banget lahan-lahan kebaikan, lahan-lahan untuk kita dapat bersedekah. Selain itu, di bulan Ramadan Allah memudahkan hambanya untuk berbuat kebaikan, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, istimewa banget kan
bersedekah di bulan Ramadan. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sia-siakan kesempatan besar ini dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan ditunda-tunda ya, nanti bulan Ramadannya keburu selesai. Oke deh, mungkin segitu aja yang bisa disampaikan di episode kali ini. Kalau ada saran ataupun masukan, kalian boleh sampaikan ke sosial media Pemuda Gabut, di YouTube Pemuda Gabut, atau Instagram @pemudagabut. Jangan lupa di subscribe dan follow juga ya, supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Oh ya, mau ngingetin juga nih, supaya teman-teman tetap terus stay di rumah aja ya. Dan kita doakan juga yuk, supaya pandemi corona ini segera berakhir, agar kita bisa beraktivitas normal kembali tanpa rasa khawatir di luar rumah. Terakhir, yuk kita sama-sama tingkatkan ibadah kita perbanyak bersedekah dan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu begitu saja dan kita malah menyia-nyiakan nih kesempatan istimewa di bulan ini, kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Segitu aja deh. Makasih buat teman-teman yang mau mendengarkan podcast ini sampai akhir. Maaf juga kalau misalnya ada salah kata atau pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Gabut, gerak bareng untuk taubat.